sebagaimana mungkin sebagian saudara kita menganggap bahwasannya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kita menghargai keyakinan mereka. Namun kita sebagai kaum muslimin juga memiliki keyakinan, memiliki akidah yang harus kita jaga. Dan biasanya memang saya di bulan-bulan Desember pasti membahas ini, karena ini penting dan perlu disampaikan. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pernah menyampaikan, aku adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi sendiri mengatakan, aku adalah Nabi yang paling dekat dengan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya di dunia, nanti sampai di akhirat. Kemudian Nabi menjelaskan, dan seluruh para nabi adalah saudara. Seluruh para nabi adalah saudara. Maka kita juga sebagai kaum muslimin harus tahu, harus ngerti bagaimana keyakinan kita sebagai muslim kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan wajib kita beriman, dan wajib kita juga nasihat-nasihat Nabi Isa alaihi salam kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau ada Al-Qur'an enak, karena ini semua kisah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Silahkan yang Al-Qur'annya, yang terjemah ada ya, banyak ya. Kalau mau dibuka silahkan di surah Maryam ayat 16. Surah Maryam ayat 16. Nanti kita bahas sampai beberapa ayat selanjutnya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mengambil ibrah dari cerita kisah Nabi Isa itu, bahkan Nabi diperintah oleh Allah untuk menceritakan. Kalau ini kisah tidak penting, nggak mungkin Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Coba lihat di dalam surah Maryam ayat 16. Di situ disebutkan, para hadirin, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Jadi Nabi langsung diperintah oleh Allah, ya. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah daripada Isa ibnu Maryam. Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sebelum Nabi mengkisahkan Nabi Isa, di sini Nabi disuruh oleh Allah mengkisahkan ibundanya dulu, yaitu Sayyidah Maryam. Dan nanti dari sini kita tahu, ya, anak itu sukses, ya, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, diantaranya sebab daripada ibundanya. Makanya disebutkan al-um madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama dari anak-anaknya. Kalau seorang bapak, seorang suami mungkin ada yang kerja. Kalau ibu mungkin lebih khusus mendidik anak. Ya, nanti di sini dikisahkan bagaimana dahsyatnya Sayyidah Maryam alaihissalam yang telah melahirkan Nabi Isa. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini awal kisahnya, awal ceritanya itu Sayyidah Maryam, beliau mengasingkan diri, para hadirin. Beliau mengasingkan diri. Kisah Sayyidah Maryam, beliau mengasingkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, sebelah
timur Baitul Maqdis, Palestina, di sebelah timurnya. Al-Masyriq itu sebelah timur. Makanya mohon maaf, ada di dalam pendapat orang Nasrani kiblatnya ke timur. Kiblatnya apa? Ke timur. Karena Sayyidah Maryam itu mengasingkan diri ke sebelah timur Baitul Maqdis. Kalau sekarang apa? Yordan, bukan. Pokoknya sebelah timur Baitul Maqdis. Yang sering traveling ya, yang traveling sering jalan-jalan nih harusnya tahu ya. Kalau saya belum pernah belum pernah ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah beliau mengasingkan diri, para hadirin, fattakhadhat min dunihim hijaba. Ketika mengasingkan diri khalwah, itu Sayyidah Maryam membuat satu tabir seperti ini, biar nggak kelihatan orang. Kalau orang lewat nggak kelihatan Sayyidah Maryam, karena Sayyidah Maryam itu wanita yang luar biasa, yang dipilih oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah perempuan pilihan Allah. Ada yang mengatakan Sayyidah Maryam bersembunyi di balik tembok. Ada juga yang mengatakan bersembunyi di balik gunung yang besar. Kemudian selanjutnya fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyyan. Kemudian ketika Sayyidah Maryam sedang mengasingkan diri, sedang khalwat, mohon maaf, ada seorang pemuda datang. Ada seorang pemuda datang. Di sini disebutkan fa arsalna ilaiha ruhan. Allah mengutus ruhnya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian apa kata Allah? Fatamatsala laha basyaran sawiyyan. Malaikat Jibril itu nyamar, tahu nyamar? Ya. Menyerupai seorang pemuda, seorang manusia yang begitu tampan, begitu sempurna, wajahnya bercahaya. Ibu-ibu mohon maaf, dulu waktu muda melihat laki-laki ganteng, tampan, gagah, kira-kira gimana? Minimal terkesima, minimal terpesona. Tapi coba, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sayyidah Maryam ketika didatangi seorang pemuda yang tampan, yang aslinya adalah malaikat Jibril alaihi salam, beliau mengatakan inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Engkau ya Allah yang Maha Rahman. Dari siapa? Dari Engkau wahai pemuda. In kunta taqiyya, jika engkau pemuda memang benar-benar bertakwa kepada Allah, jika engkau memang benar-benar beriman kepada Allah, nggak mungkin engkau menzalimi saya, nggak mungkin engkau menggoda saya. Kata Sayyidah Maryam, wah ini wanita pilihan, bukan sembarang wanita. Makanya ibu boleh yang niru Sayyidah Maryam. Kemudian ketika Sayyidah Maryam takut, gelisah, khawatir didatangi seorang pemuda yang tampan luar biasa, wajahnya bercahaya. Kemudian itu seorang pemuda yang aslinya malaikat Jibril menjawab, qala innama ana rasul rabbik. Wahai Maryam, jangan khawatir, saya ini utusan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ahaba laki hulaman zakiyya, untuk menginformasikan engkau akan dikaruniai, dianugerahkan seorang putra yang zaki, seorang putra yang suci, seorang putra yang nanti menjadi orang besar, bahkan menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Maryam lagi khalwat, lagi menyendiri, ada yang datang ngasih informasi, "Hai Maryam, engkau bakal punya anak.
Kaget apa kaget? Kaget gak? Langsung divonis nanti kamu punya anak. Laki-laki Zakiyah, seorang anak yang luar biasa. Ya, di sini disebut gulaman Zakiyah, seorang anak laki-laki yang suci, yang bersih, yang nanti akan menjadi seorang yang berbesar. Kemudian apa jawab Sayyidah Maryam? Qalat anna yakunu li hulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Wahai pemuda, bagaimana aku bisa memiliki seorang putra sedangkan tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh diriku? Jangankan, mohon maaf, jangankan menyentuh, yang menggoda pun nggak ada Sayyidah Maryam. Karena Sayyidah Maryam binti Imran. Sayyid Imran ini seorang pemuka, seorang yang terkenal luar biasa. Maka putrinya pun Sayyidah Maryam adalah wanita yang begitu suci, menjaga kesuciannya di hadapan manusia. Jadi dijawab sama Sayyidah Maryam, bagaimana mungkin bisa punya anak sedangkan tak ada satupun laki-laki yang menyentuh diri. Walam aku baghiyah, dan aku juga bukan wanita, mohon maaf, yang menjual diri. Dan aku pun bukan seorang wanita yang mengobrol kehormatan. Kemudian jadi bahan dulu. Apa jawab pemuda tersebut? Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Wahai Sayyidah Maryam, itu kecil bagi Allah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambahin, bahkan ya, ada seorang nabi laisa lahu abun wala ummun, tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Siapa Bu? Nabi Adam alaihis salam. Ada juga yang memiliki bapak nggak punya ibu. Siapa? Siti Hawa itu terlahir dari Nabi Adam alaihis, nggak ada ibunya. Makanya di dalam ayat lain Allah sampaikan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan diciptakannya Nabi Isa itu nggak jauh beda dengan Nabi Adam alaihis salam. Artinya jangan sampai kau menganggap dia Tuhan. Kembali lagi para hadirin, malaikat Jibril menjawab, itu sangat mudah bagi Tuhanmu wahai Maryam. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Dan nanti kejadian ini akan menjadi tanda kebesaran Allah bagi manusia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana amrun maqdiyya. Kata malaikat Jibril, ini udah di Lauhul Mahfuz, sudah ditentuin. Engkau bakal punya putra walaupun engkau tidak memiliki seorang suami. Kalau akhir zaman jangan ikut-ikutan Sayyidah Maryam. Rasa-rasanya mustahil. Belum nikah tahu sudah. Itu malah nanti jadi bahaya ya. Ini khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam alaihas salam. Benar Bu, ketika malaikat Jibril mengatakan, menginformasikan seperti itu, ayat selanjutnya berbunyi, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian mohon maaf, Sayyidah Maryam mengandung. Sayyidah Maryam apa? Mengandung. Kemudian di situ disebutkan fantabadat bihi makanan qasiyya. Ketika Sayyidah Maryam mengandung, beliau kemudian mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Tadinya udah mengasingkan diri, pas tahu dirinya mengandung, mengasingkan diri lagi lebih jauh. Tadinya nih, kalau ibarat orang udah ngasing di Jonggol, ketahuan lebih ngasing lagi, nggak tahu di mana dah. Cianjur ya. Ke tempat
yang tidak ada orang tahu. Kalau sekarang nggak ada ya, nanti kamu hamil tiba-tiba hamil